Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala al-habibil mab'uthil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'du. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kesempatan. Salah satunya kita diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang lainnya nikmat akal. Itulah kelebihan manusia. Ketika satu jalan tertutup, dia akan berpikir untuk menggunakan jalan yang lain. Ketika kita mengaji terhalangi karena adanya kebijakan PSBB ini, maka akal kita berpikir untuk mencari solusi yang lain, dan kajian online inilah sebagai salah satu solusinya agar kita selalu terus bisa bersilaturahim, mengaji, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan musibah yang melanda kita segera berakhir, karena tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga musibah ini tidak mungkin berlangsung selamanya, dia pasti akan berakhir. Sebagaimana para ulama mengatakan, innal laila madam tahqiqu mubah wal lail law sara ba'da tawil wal fajr madam tahqiqu mubah. Dikatakan meskipun malam begitu panjang kita lalui, tapi pada akhirnya dia akan berakhir, akan muncul siang hari ketika pagi harinya. Itu juga musibah ini mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, mengambil hikmah dari musibah ini untuk menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana sabda Rasul juga dalam hadis dikatakan, man yuridillahu bihi khairan falyusibhu, yang ingin mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengujinya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil keluar dari musibah ini menjadi orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kitab Wasiat Rasul kita, mengambil hadis yang ke-13. Yang sebelumnya hadis ke-12. Harusnya minggu yang lalu bulan Maret hadis ke-13 ya. Tapi karena kita tunda, maka sekarang menjadi hadis ke-13. Judulnya sangat menarik. Dalam teks Arabnya dikatakan la taghdab, jangan marah. Dan sepertinya melihat dengan keadaan kita sekarang, hadis ini penting kita renungkan. Karena bisa jadi tingkat stres kita, tingkat interaksi kita yang mungkin selama ini pergi pagi pulang sore atau pulang malam, bahkan pulang sekali seminggu, hari ini 1 bulan full. Tadi kita baru ngobrol sebelum mulai pengajian ya, kita bertemu dengan orang yang sama, raut muka wajah yang sama. Nah, bisa jadi itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Maka hadis ini menjadi penting untuk kita renungkan sebagai sabda Rasulullah SAW. Yaitu judulnya jangan marah. Saya akan bacakan hadisnya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Qala la taghdab. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ausini, berikan saya nasihat. Lalu Rasul menjawab, qala la taghdab, jangan marah. Hadhihi al-wasiyah hakimatun balighah, sadarat min hakimin tafajjarat min qalbihi yanabi al-hikmah, fartawa biha tullabuha wa 'ashu 'alayha hayatan tayyibah, ba'idan an mawatin syarr wan asbabihi wa dawafihi. Hadis ini, kata pengarang kitab Wasiat Rasul Syekh Muhammad Bakar Ismail, merupakan wasiat yang luar biasa penting dan penuh dengan makna. Karena dia bersumber dari orang yang maha bijaksana, dari orang yang bijaksana yang dikirim oleh Zat yang maha bijaksana, yaitu Rasulullah SAW, sehingga apa yang disampaikannya itu sangat menggugah kita sebagai umatnya. Dan kalau kita laksanakan, kita akan hidup dalam kehidupan yang baik dan kehidupan yang menyenangkan. Wa kana ashabun Nabi, para sahabat-sahabat Nabi SAW, min ahrasin nasi ala
talqiha wa hifziha wal amal biha. Salah satu tradisi para sahabat Nabi ketika mendengarkan nasihat atau hadis Rasulullah SAW, yang kalau kita telusuri hadis-hadis ini banyak menggunakan kalimat-kalimat dialog atau bertanya. Nah, ini tradisi keilmuan yang mungkin bisa kita hidupkan kembali di era modern ini, yang mungkin sebagian hilang. Karena ternyata hadis-hadis Rasul itu 80% itu fokusnya kepada sifatnya menjawab pertanyaan, baik pertanyaan aktif, pertanyaan pasif, atau pertanyaan Rasul kepada umatnya, misalnya, tahukah kalian apa itu Rasul? Nah, jadi selalu menggunakan kalimat-kalimat yang ada timbal balik komunikasinya. Salah satu hadisnya yang sekarang ini, karena datang seseorang mendatangi Nabi, ya Rasul, berikan saya nasihat. Sahabat mendengarkan, ternyata nasihatnya apa? La taghdab, jangan marah. Para sahabat Nabi ini ketika mendengarkan nasihat itu langsung kepada mereka, atau ketika Rasul langsung memberikan nasihatnya, atau menjawab pertanyaan atas sahabat yang bertanya atau orang yang bertanya, atau menyikapi sesuatu yang terjadi di sekitar mereka, itu mereka ahrasan nas, sangat-sangat concern, kadang-kadang mencatat, mengingat, lalu mengamalkan itu. Kenapa? Karena mereka mengamalkan salah satu hadis Rasul. Dalam hadis yang lain dikatakan, naddarallahu amran sami'a maqalati. Allah akan selalu memuliakan, mengangkat derajat setiap orang yang mendengarkan apa yang aku sampaikan, lalu dia mengingatnya, lalu mengamalkannya, dan menyebarkannya kepada orang lain, maka dia mendapatkan kebaikan atas itu. Jadi ini yang membuat para sahabat sangat responsif dan aktif ketika mendengar sebuah hadis Rasul, baik dalam ruang lingkup pertanyaan orang lain, atau ketika mendengar Rasul berceramah misalnya, atau memberikan tausiah, mereka langsung menyebarkan. Karena memang Rasul sudah memberikan satu motivasi yang menyebarkan apa yang aku sampaikan, dia dapat pahala, dan jika mereka mengerjakan, maka juga akan terus mengalir kepadanya. Disebut dengan sunnah hasanah, kebaikan yang baik dan disebarluaskan kepada orang lain. Hadis ini kalau merujuk dalam takhrijnya, ini hadis sahih, diambil dari hadis sahih Bukhari pada bab ke-76, lalu pada Jami Imam Tirmizi pada bab ke-73, diambil juga dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik pada bab husnul khuluq, berbudi pekerti yang baik. Meskipun agak berbeda-beda, tapi lafaz dan maksudnya sama. Dan itu dipertegas oleh Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam pada halaman 181, tergantung cetakan bukunya ya. Jadi ketika ditakhrij hadis ini diambil oleh 3 perawi, yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Tirmizi, yang ketiga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Tingkatan sanadnya sahih dan dipertanggungjawabkan oleh Ibnu Rajab Hambali, Syekh Ibnu Muhammad dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa yang perlu kita ambil dari hadis yang sederhana ini? Yang pertama, ternyata Rasul itu sangat-sangat paham terhadap kebutuhan umatnya dan sangat-sangat mengerti kegundahan para sahabatnya. Ini dikatakan apa? Fa inna Rasul jubasirah nafidhah wa dzu basarin bil umur wa khibratin bi ma'adin rijal. Rasul tahu ketika datang sahabatnya, Rasul berikan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Ini yang disebut dengan Rasul itu apa? Seorang tabib. Apa itu tabib? Dia bisa mendiagnosa penyakit pasiennya, lalu memberikan resep yang cocok untuk pasien. Maka dikatakan di sini ar-rasulu tabibun ya'rifu kaifa yushkhisud da' wa yasifud dawa. Rasul sebagai seorang dokter yang mampu mendiagnosa penyakit pasiennya, lalu bisa memberikan resep yang paling cocok untuk pasien. Maka para dai, para ulama, orang-orang berilmu diusahakan seperti seorang dokter, mendiagnosa dulu kebutuhan orang yang bertanya kepadanya, lalu memberikan jawaban yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi dia menerima jawaban itu. Ketika datang sahabat ini, Rasul melihat bahwa orang ini orang yang temperamental. Maka ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan saya nasihat,
Rasul mengatakan, cukup, kamu jangan marah. Lelaki ini bingung kan, mendapatkan jawaban yang sederhana, jangan marah. Ternyata kalau kita buka hadis-hadis yang lain, kata pengarang kitab Wasiat Rasul ini, ternyata Rasul juga dalam kesempatan lain berbeda-beda memberikan nasihatnya. Wa yatihi rajul fi hinin ya Rasulullah ausini wa yaqulu lahu la takdzib. Ada satu kesempatan datang seseorang, ya Rasul, berikan saya nasihat. Jawaban Rasul, karena orang ini suka menyebarkan berita hoak, suka menambah-nambah cerita misalnya. Lalu kata Rasul, la takdzib, kamu jangan suka bohong. Wa ya'tihi akhar, kadang-kadang datang lagi yang lainnya, Rasulullah ausini ya Rasul, berikan saya nasihat. Dia lihat ini orang suka meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, sombong. Ya Rasul, apa? La tasubbanna ahad, jangan engkau mencaci atau merendahkan orang lain. Lalu wayatihi akhir, itu datang lagi, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, ausini. Dan ini hadis yang pertama kali kita bahas dalam pertemuan kitab ini, apa? Qul amantu billah sumastaqbillah. Orang ini ahli ibadah, hanya kadang-kadang gampang terpengaruh. Dengar kata orang ikut, orang kata Rasulullah, kamu cukup apa? Katakanlah aku beriman, Allah harus istiqomah. Jadi Rasul menjadi seorang dokter terhadap umat dan sahabatnya, mendiagnosa kebutuhan sahabat dan bertanya dan penanya itu, lalu memberikan jawaban yang cocok untuknya. Ini salah satu kelebihan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Tentunya beliau dibantu dengan wahyu dari malaikat Jibril yang selalu mengkonfirmasi apa yang Rasul lakukan. Karena Al-Quran mengatakan dalam salah satu ayat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang Rasul katakan itu adalah sebuah wahyu, tidak mungkin isinya hawa nafsu. Tapi cara Rasul menghadapi sahabatnya, menyelesaikan masalah yang datang kepadanya, ini sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa perlu kita mendiagnosa dahulu apa yang ada di hadapan kita, lalu kita bisa memberikan statement atau komentar. Ini penting, apalagi di saat sekarang kita WFH ini ya, penting sekali kita men-sharing apa yang kita share, menganalisa apa yang kita terima dengan kemampuan kita tentunya yang mungkin berbeda-beda, agar kita sangat berhati-hati dalam menyikapi, men-share, apalagi meneruskan apa yang telah kita baca. Maka ketika Rasul didatangi oleh salah seorang dan mengatakan, ya Rasul, berikan saya nasihat, lalu Rasul memberikan jawaban sederhana, jangan marah. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Fal ghadabu afatul afat kullaha. Marah ini adalah sesuatu yang merusak semuanya. Kenapa? Karena ternyata hampir berbagai masalah yang muncul itu salah satu penyebabnya karena amarah yang tidak terkendali. Itulah kenapa Rasul untuk dalam kisah ini mengatakan kepada orang yang bertanya ini, agar engkau selamat, wahai sahabatku, jangan marah. Karena tidak ada kebaikan yang datang kalau kita marah. Katakan di sini, anna Rasul yukhbiruhu bi anna al-ghadab la ya'ti bi khairin wa anna fi tarkihi salamatu fid din wa mut'ah fil haya. Bahwa amarah itu tidak ada kegunaannya, bahkan menimbulkan masalah dan bencana, dan pada akhirnya tidak ada kebaikan yang ia terima. Bahkan kalau kita meninggalkan amarah itu, maka kita akan selamat dan berbahagia. Warubbama ra'an Nabi, Rasul melihat terhadap orang yang bertanya ini, karena dia melihat orang ini temperamen, suka marah-marah tidak pada tempatnya, dan marah-marah itu akhirnya menimbulkan perilaku yang tidak baik, sumpah serapah, kata-kata kasar, yang pada akhirnya menyakiti orang yang mendapatkan amarah tersebut. Kita lihat ya, kalau dalam sehari-hari mungkin ada yang mengalami ya, ketika naik pesawat delay gitu ya, saya juga pernah mengalami itu.
karena delay berapa jam-jam kan gitu ya. Akhirnya karena sudah habis atau katakanlah sudah sangat kesel, akhirnya dia marah-marah sama petugas itu, dibentak-bentak, marah, bahkan kadang-kadang muncul, kamu tahu siapa saya ini orang hebat, begitu kan, begitu ya. Akhirnya kemarahannya itu ditumpahkan semua, orang melihat apa yang terjadi, tidak ada yang berubah. Pegawai penerbangannya tambah kesel, tambah jutek, malah dia jadi malas menghadapinya karena kemarahan orang tersebut kepada pegawai itu tidak akan mengubah apa-apa, kecuali dia ketemu sama atasannya yang bisa mengambil keputusan. Nah, makanya kan sering kalau kita marah kepada dalam suatu institusi, kadang ke rumah sakit menghadapi perawat, dokter, ini apa kata pegawainya? Maaf Pak, Bapak jangan marah sama saya, kan begitu kan? Saya juga hanya menjalankan tugas, kan sering begitu kalimat para pegawai kita yang menghadapi kita yang sedang marah-marah. Nah, ini penting kita jaga, karena ternyata dengan marah-marah itu kita tumpahkan amarah kita, nggak menyelesaikan masalah juga. Yang ada kita jadi berdosa, pegawai itu tambah kesal kepada kita, bahkan kita nanti tidak dilayani, harusnya yang nama kita ada bisa nanti aja dipanggil ini, kan begitu. Atau kadang-kadang kita marah-marah dalam keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, dan itu juga masukan bagi saya juga dan untuk kita semua, yang akhirnya setelah marah baru penyesalan yang muncul. Maka hadis ini penting bagi kita agar menjaga amarah dan meredam emosi kita. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua marah itu tidak baik? Nah, dikatakan dalam kitab ini, wal ghadab yuhman fi mawatin wa yuzammu fi mawatin. Ternyata marah itu juga ada yang dipuji, tidak semuanya jelek. Wan nahyu fil hadis, dan larangan dalam hadis ini mansib alal ghadab al mazmum, terhadap amarah yang tidak pada tempatnya, yaitu al ghadab bighairi haq, yaitu marah tanpa alasan yang benar. Au fil mawatin allati yakunul hilmu fiha aula minhu, atau dalam keadaan di mana bersabar menahan diri jauh lebih baik daripada menumpahkan amarahnya. Wa ala hadza yakunu hadzan nahi min qubailil am al makhsus. Jadi maksud hadis ini lebih kepada marah yang spesifik. Apa artinya? La taghdab hina la yakunu lil ghadab majal. Jangan engkau marah ketika memang tidak pantas engkau marah. Walakin, akan tetapi, in kana wala budda an taghdab, kalaupun engkau harus marah, faliyakun, maka hendaklah marahmu itu fi nusrati dinillah, karena membela agama Allah, wa fi ihqaqil haqqi wa ibtalil batil, karena untuk menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, wa hadza huwal ghadab lillah. Inilah yang disebut dengan marah karena Allah, ghadabun mahmud, marahnya yang terpuji, tadafarat an-nusus al-Qur'aniyah alal amri bihi, karena Quran juga membolehkan itu. Fal ghadab lillah mahmud fi awaqibihi. Jadi amarah ini karena untuk membela agama Allah itu dianjurkan. Apa buktinya? Faqad kana Nabi, dalam satu riwayat pernah Nabi yaghdab hatta tahmara wa jannatahu min syiddatil ghadab. Pernah Rasul marah sekali sampai wajahnya memerah, kemudian alis matanya naik. Kenapa? Iza intahakat hurmah min hurumatillah, ketika ada yang melanggar ketentuan serta hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin, tetapi la yukhrijuhu ghadabu, tapi kemarahan Rasul tidak membuat dia serta-merta hilang keseimbangan dan kesadarannya, dan juga tidak menimbulkan permusuhan atas kemarahan yang dia lakukan. Nah, di sini penting saya tambahkan terkait dengan hadis ini, bahwa Rasul melarang kita untuk marah, maksudnya adalah melarang kita untuk marah tidak pada tempatnya, untuk marah pada hal-hal yang kecil yang mungkin kalau kita menahan diri itu jauh lebih baik. Atau pada hal-hal remeh-temeh yang tidak ada kaitannya, bahkan kalau kita marah efeknya malah jauh lebih besar, maka disinilah larangan hadis ini. Tapi dalam hal lain, apakah Rasul tidak pernah marah? Rasul pernah marah. Kenapa? Ketika orang melanggar ketentuan syariat. Misalnya, ini contoh yang sering sekarang lagi rame ya. Jelas-jelas fatwa seluruh dunia mengatakan kita disuruh berdiam di rumah.
Hadisnya ada, fatwanya ada, dari Al-Azhar, dari Saudi, seluruh ulama sepakat. Lalu muncullah narasi-narasi yang mengatakan kita tidak takut dengan corona, dia makhluk Allah. Kenapa rumah Allah yang ditutup? Kenapa kita jauh dari Allah? Tempat-tempat maksiat, tempat-tempat ini boleh. Nah, ini kan narasi-narasi yang kita perlu marah sebagai seorang Islam bahwa bukan begitu maksudnya. Bukan, tidak ada keputusan ulama itu yang menyesatkan umatnya. Pasti sudah pertimbangan betul, bertanya kepada ahlinya, dan diambil yang disebut dalam kaidah fikih saddan lizzari'ah, untuk mencegah bahaya yang muncul kemudian. Dan kaidah yang lain darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah bahaya yang besar meskipun ada manfaatnya, lebih baik dahulukan mencegah bahaya itu daripada mengambil manfaatnya. Artinya kalau manfaat ada tapi bahaya juga ada, lebih baik tinggalkan manfaat, cegah bahaya ini. Ini perlu marah. Saya beberapa kali ditanya oleh jamaah terkait itu. Jadi ketika sudah dijelaskan, bagaimana tanggapan Ustaz? Ada pendapat ini. Saya katakan, Pak, saya jelaskan, ini fatwa MUI pusat, ini fatwa dunia, ini fatwa MUI Kota Bogor, ini. Jadi semua dijelaskan, tapi ada pendapat begini. Akhirnya saya katakan, Pak, itu membuang-buang energi. Nggak usah ditanggapi. Kenapa? Pada akhirnya kita akan berdebat pada hal-hal yang tidak penting. Dalam hal ini, kita perlu marah dengan orang-orang yang memaksakan, mengatasnamakan pendapat ini. Nah, di sini penting. Kenapa? Nah, disitulah Rasul dalam sebuah ayat mengatakan dia marah sampai wajahnya merah ketika ada orang melewati batas syariat. Contoh kasusnya ketika Mu'az bin Jabal menjadi imam, dalam sebuah riwayat diceritakan sholat isya rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua dia baca surat Ali Imran. Akhirnya sahabat kelelahan ketika jadi makmumnya Mu'az bin Jabal, tapi di tempat lain, bukan di Madinah kan ada Rasulullah SAW. Besoknya melapor sahabat ke Rasul, tadi malam sahabat Mu'az, semoga Allah meridhoinya, imam sholat isya rakaat pertama surat Al-Baqarah, kedua Ali Imran. Panggil Rasul, dan Rasul memerah. Apa kata Rasul? Ya Mu'az, afattanun anta. Itu kalimat Rasul. Wahai Mu'az, mau buat fitnah kamu dalam agama ini. Maka keluarlah hadis, kalau menjadi imam, bacakanlah ayat yang mudah dan tidak terlalu lama. Kenapa? Karena di belakang kita ada orang tua, ada anak kecil yang mungkin punya kesibukan masing-masing. Kalau mau panjang, kalau silahkan sholat tahajud, sholat sunnah, itu silahkan sepuas-puasnya. Nah, seperti sholat tarawih ya, nah, silahkan. Sholat qiyamul lail silahkan. Tapi ketika itu berjamaah, komunitas orang beda-beda, ada yang tua, yang muda, ada yang punya kesibukan, maka bacalah faqra' ma tayassar, ayat yang mudah dan tidak terlalu lama. Itu salah satu Rasul menunjukkan rasa marahnya. Tapi kata Rasul, tapi rasa marah itu tidak membuat Rasul keluar dari kebenaran. Tidak membuat Rasul jadi tidak terkendali. Nah, tidak membuat Rasul akhirnya dengan marahnya menimbulkan kemarahan-kemarahan yang baru. Menimbulkan mudarat-mudarat yang baru. Tidak seperti itu. Jadi marahnya Rasul itu karena ada hal-hal yang melanggar ketentuan Allah, tapi kemarahan itu tidak akhirnya menimbulkan atau melanggar ketentuan yang lain. Ini yang perlu kita bangun narasinya terhadap hadis Rasul bahwa marah itu dilarang dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan, tapi marah dalam membela Allah itu dianjurkan, tapi kemarahan itu tidak menimbulkan kemarahan-kemarahan lainnya atau bahaya-bahaya berikutnya. Ada sebuah hadis ya, yang menegaskan daripada hadis ini, yang perkuat. Apa kata Rasul dari Anas? Dikatakan, innama ana bashar, aku adalah manusia biasa. Rasul, urdi kama yurdil bashar, aku senang sebagaimana senangnya manusia biasa. Wa aghdabu kama yaghdabul bashar, dan aku juga marah sebagaimana marahnya manusia biasa. Artinya sisi kemanusiaan Rasul itu juga tetap Rasul pernah marah sebagaimana manusia marah, pernah senang sebagaimana manusia senang, tapi kemarahan Rasul tidak membuat Rasul keluar dari kebenaran atau sampai melanggar hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis yang kedua, ya Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, Rasulullah, aku ingin mencatat kapan engkau marah, kapan engkau senang. Kata Rasul, silakan saja catat. Setelah berapa hari, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Demi Allah,
aku tidak menemukan kapan Rasul marah. Menurutku, aku hanya melihat kebaikan Rasul. Lalu kata Rasul, inilah akhdok. Rasul nggak mengatakan, aku ini nggak pernah marah. Rasul katakan, wahai sahabatku Abdullah bin Amr, aku juga pernah marah. Tapi mungkin menurut engkau, aku sedang tidak marah. Tapi aku sedang marah sebenarnya. Tapi ingat, tapi kemarahanku tidak membuat aku keluar dari kebenaran. Tapi kemarahanku tidak membuat aku mengambil keputusan ketika sedang marah. Ini menegaskan bahwa Rasul ingin menunjukkan amarah itu tidak bisa dihilangkan, itu sudah merupakan tabiat manusia. Rasul pun memiliki itu, tapi kemarahan Rasul itu tidak membuat Rasul keluar dari kebenaran, apalagi memutuskan sebuah keputusan dalam keadaan marah. Hadis yang lain, yang ini menarik, suatu waktu Aisyah pernah marah kepada Rasul, lalu Rasul, ini lagi rame ya, lagu Aisyah kan gitu ya, ada yang kontroversi, pernah Aisyah itu marah ke Rasul, lalu kata Rasul, malaki ja'a syaitonuki, wahai istriku Aisyah, kenapa engkau marah? Setan sedang datang bersamamu. Coba lihat kalimat Rasul. Jadi cara Rasul menenangkan istrinya, wah, kayaknya bunda lagi didatangi setan ya, lagi marah-marah kan begitu ya. Berkata Aisyah, wa malaka syaiton. Kata Aisyah, apa Rasul, apa engkau juga enggak punya setan? Begitu ya, apa enggak datang setan mengganggumu? Kata Rasul, qala bala. Betul, setan juga datang menggodaku, kata Rasul. Walakinni da'autullaha, tapi aku berdoa kepada Allah agar menolongku dari godaan setan, dan setan yang menggangguku dia pun masuk Islam, dan dia mengajakku selalu dalam kebaikan. Jadi Rasul juga digoda oleh setan, tapi bedanya Rasul meminta kepada Allah, akhirnya setan yang mengganggu Rasul itu masuk Islam, malah mengajak Rasul kepada kebaikan. Ini contoh sisi kemanusiaan Rasul, bahwa kita semua juga diganggu, dan setan itu bagian dari bentuk rasa amarah kita. Lalu dalam hadis yang lain digambarkan juga bagaimana Rasul mengajak kepada kita untuk bisa mencegah rasa amarah ini, memastikan bahwa jangan sampai rasa amarah kita merusak semuanya. Dikatakan di sini, farrajul azim, orang yang bijaksana, orang besar itu, rasa toleransinya itu lebih besar dari rasa amarahnya. Orang bijaksana itu, dia mampu meredam rasa amarahnya dan mampu menjaga dirinya agar tidak sampai jatuh kepada hal yang akan merusak dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau orang udah marah nggak terkontrol, keluar sumpah serapah, marah-marah luar biasa, waliyahzubillah, disinilah kita dilatih. Dan ini salah satu kisah yang menarik ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul. Ini kisahnya cukup menarik. Dia ingin meminta sedekah, Rasul dikasih Rasul. Terus kata Rasul, ahsantu, apa aku udah orang baik? Kata orang Arab Badui ini, enggak, engkau belum baik. Nah, ini masih standar. Jangankan dikatakan baik, cover baik aja atau 1/8 dari baik aja engkau belum masuk ini. Mendengar ini sahabat lain marah. Ada yang berdiri mau memukul orang Arab ini, kok nggak sopan sama Rasul. Kata Rasul, Rasul memberikan isyarat, fa'asyara ilaihim, dengan tangan, jangan diganggu, biarin. Rasul masuk lagi, ngasih lagi sedekah. Apa aku udah baik? Ya, setengah. Oh, sahabat tambah marah. Masuk lagi ke dalam Rasul, kasih lagi sampai 3 kali. Apa aku sudah baik? Kata dia, engkau sudah baik sekarang. Lalu pulanglah orang Badui. Kata Rasul, lihat, kalau aku menuruti amarahku saat itu, maka apa yang terjadi? Orang Arab Badui ini tidak akan menghargai pemberianku, dia akan ngomong ke banyak orang, itu Rasul pemarah, akibatnya kebaikan yang kulakukan tidak diingatnya, keburukan sedikit yang aku lakukan itu yang akan disampaikan kepada orang banyak. Dan terjadi, besoknya datang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, aku terima kasih karena engkau sangat baik, aku menyatakan masuk Islam. Kata Rasul, lihat ini. Karena kita bisa menahan amarah kemarin hanya sesaat, efeknya luar biasa, Arab Badui ini akhirnya masuk Islam. Ini kisah yang menarik, menjadi catatan bagi kita. Kadang-kadang menahan diri untuk tidak marah itu ada hal yang lebih besar yang datang kepada kita. Andai saat itu Rasul mengikuti dirinya marah karena orang ini nggak sopan, udah dikasih,
masih minta lagi, bahkan dikatakan ini belum ada hitungan baik, ini minta lagi kan gitu. Rasul tidak akan mendapatkan besoknya Arab Badu itu dapat hidayah dan menyatakan diri masuk Islam karena kemurahan hati dan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya turunlah ayat yang mengatakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Dengan rahmat Allah engkau harus berlaku lemah lembut. Kalau engkau kasar, maka orang akan berlalu dari dirimu. Dan mukmin yang baik itu, kata pengarang kitab ini, kalaupun dia marah, marahnya karena kebenaran, dan kalaupun dia bisa menahan amarah, itu jauh lebih baik bagi dirinya. Kata Rasul dalam hadis yang lain, tahukah kalian siapakah orang kuat itu? Kata para sahabat, alladzi la tasruhur rijal. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam berperang atau bergulat. Kata Rasul, bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu, kata Rasul, yang mampu menahan dirinya ketika marah. Lalu hadis lain, Rasul mengatakan, inna bani Adam, anak manusia itu diciptakan syatta, berbeda-beda. Ada yang emosinya cepat, memaafkannya cepat, kata Rasul. Yang disebut dengan syari'ul ghadab, syari'ul fai. Tapi ada orang itu yang emosinya lama, maafnya juga lama. Itu disebut dengan bati'ul ghadab, bati'ul fai. Tapi ada orang yang cepat marahnya, lama memaafkan. Atau juga lama marahnya, cepat memaafkan. Ini yang paling baik. Jadi setiap orang itu beda-beda. Ada yang temperamen, ada yang tidak. Maka disinilah kita bagaimana menjaga diri agar jangan sampai kemarahan kita merusak segalanya. Lalu pengarang kita mengatakan, terus bagaimana apa yang kita lakukan agar kita bisa menjaga amarah kita? Saya mengatakan, paling tidak ada dua hal yang perlu kita lakukan agar kita mampu menahan amarah kita. Kata Rasul yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah baik dengan qalbu dan lisan. Artinya, agar amarah kita bisa tertahan, kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan kita. Bagaimana? Yang kita ucapkan baik, selalu membaca zikir, ada kalimat tasbih, kalimat ini kita perbanyak, dan sebaik-baik zikir itu, kata Rasul, mengucapkan la ilaha illallah dan la haula wala quwata, dan banyak yang lain lagi, ada subhanallah bihamdihi. Artinya bagaimana mulut kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isyarun nafsi, mempertimbangkan dengan betul bahwa marah itu akan menimbulkan banyak masalah. Karena di sini dikatakan biasanya orang marah itu karena dua hal, al-kibru wal ghurur. Biasanya orang marah itu, kata pengarang kitab ini, faktor utamanya pertama, dia merasa lebih hebat dari orang lain, maka dia merasa besar, maka dia menunjukkan amarahnya. Kamu mikir siapa saya, kamu tahu siapa saya. Jadi kemarahan itu karena dia merasa besar. Yang kedua, karena cemburu, karena iri yang buat dia akhirnya marah terhadap orang lain. Jadi dua hal ini yang kadang-kadang mendominasi kita marah, sehingga kemarahan kita menjadi tidak terkendali. Misalnya saya marah, saya tumpahkan, saya ungkit semua kesalahan biar dia tahu siapa saya. Saya sudah menahan biar dia tahu, dia jangan meremehkan saya. Jadi kadang-kadang karena rasa kita diremehkan, maka kita marah, menunjukkan rasa marah. Atau merasa biar dia tahu siapa saya. Karena kita merasa besar, kita tunjukkan rasa amarah kita. Dan hal-hal lain yang tidak baik. Maka pola kedua adalah dia harus menyadari betul bagaimana kalau dia posisi orang yang dimarahin. Maka dalam hal ini dia akan menahan diri untuk tidak marah. Dan pada akhirnya, kata pengarang kitab ini, penting bagi kita untuk banyak-banyak membaca sirah, yaitu kehidupan orang besar, biografi orang besar, terlebih lagi biografi Rasulullah SAW, karena Allah telah menjamin pada surah Al-Ahzab ayat 21, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul sebagai tauladan kita. Jadi kata pengarang kitab ini, agar rasa amarah kita ini bisa tertahan, selain memperbanyak zikir kepada Allah, menyadari efek dari marah ini yang tidak ada gunanya, banyak membaca biografi orang-orang besar bahwa ternyata banyak sekali kesuksesan itu, salah satu faktor adalah dia mampu menahan amarah dan emosinya sehingga tidak merusak orang lain. Para jemaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya kira hadis ini menarik dan perlu kita realisasikan dalam masa-masa kita di rumah ini. Bagaimana kita menahan diri untuk tidak begitu temperamen, menyikapi hal-hal yang mungkin di hadapan kita tidak sesuai, atau mungkin selama ini kita tidak tahu menjadi tahu, mendidik anak kita, atau pembantu kita, atau pengasuh kita. Kita cobalah untuk menahan diri. Kalau kira-kira tidak bisa diselesaikan dengan tidak harus marah, maka sebaiknya kita menahan diri untuk tidak menumpahkan amarah kita, karena tidak ada kebaikan yang kita dapatkan sedikit pun kalau kita marah bukan pada tempatnya. Ini juga termasuk nasihat untuk diri saya, dan saya mengajak kepada kita semua, mari kita isi WFH ini dengan ibadah. Kalau WFH diterjemahkan dengan work from home, kan begitu ya, kita ganti menjadi worship for heaven, beribadah untuk mendapatkan surga. Saya kira itu. Mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Jika ada yang mau ditanyakan, kita diskusi lebih baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti saya share materi setelah materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan masih ada waktu, silahkan menanyakannya bisa melalui chat atau raise hand. Ada pertanyaan? Silahkan. Kenapa? Ustaz, ada titipan pertanyaan nih dari belakang. Ya, silahkan. Bagaimana kalau marahnya di medsos katanya? Boleh nggak? Inilah yang menarik, Pak ya. Saya sempat beberapa kali di medsos itu membaca beberapa postingan-postingan, makanya saya termasuk yang kalau lihat FB saya nggak pernah, jarang komen, jarang sekali. Saya hanya silent reader aja, baca aja. Gitu ya. Ada teman ya, sesama kita dai juga, itu men-share begini bahasanya. Itu ramai sekali. Baru 2 hari yang lalu, kayak saya ambil materi ini ya. Apa katanya? Pilih mana? Saya keluar mencari nafkah untuk keluarga lalu saya meninggal, daripada saya berdiam diri di rumah udah sebulan nggak ada usaha meninggal juga. Wah, itu ramai komentar, ramai sekali. Akhirnya orang marah, ada yang mencaci, ada yang memaki, ada ini mengatakan Ustaz Karbi semua. Saya bilang itulah akibatnya, karena memang dia tidak memperhitungkan bahwa apa yang dia share itu akan menimbulkan banyak kontroversi. Makanya pertemuan kita yang ke-7 ya waktu itu ya, saya katakan ada budaya Melayu kan, telanlah ludah sebelum lidah, artinya dipikirkan dulu sebelum men-share itu kan begitu. Akhirnya saya jawab waktu itu, saya kasih komen, dai itu mencerahkan umat, tidak mencurahkan syahwat keilmuannya, saya bilang, apalagi curhat untuk hidupnya, saya bilang. Wah, habis itu baru tenang agak, jadi agak tenang gitu ya. Tapi tetap argumenter, maksudnya apa syahwat keilmuan? Nah, tadi itu merasa dia sudah baca, dia sudah paham, ini paling benar, itu kan memaksakan syahwat keilmuannya, saya bilang. Dai itu mencerahkan umat, tidak mencurahkan syahwat keilmuannya, menggunakan pendapat, ini sudah jelas sepakat ulama kan begitu ya. Yang terakhir ya tidak curhat tentang hidupnya, ini yang perlu kita jaga. Jadi seri masuk itu kadang-kadang bisa membuat orang jadi salah paham, salah interpretasi. Apalagi menggunakan emotikon. Makanya saya katakan hindari bentuk-bentuk emotikon yang bisa jadi orang bisa salah paham. Maka kata-kata standar saja, jika memang telepon atau konfirmasi, itu akan lebih baik daripada nanti menimbulkan banyak sekali masalah. Kadang-kadang kita ngasih jempol itu bisa masalah. Misalnya ada yang komen, kayaknya nyindir saya ini, kita kasih jempol kan, padahal kita maksudnya bukan jempol itu, tapi karena udah scrollnya kebanyakan kita kasih jempol kan begitu, bersamaan masuk. Wah, berarti dia mendukung. Akhirnya jadi masalah. Nah, maka bermedsos ini sudah keluar ya fatwa MUI ya tentang pentingnya bermedsos, menjaga diri ya. Kalau nggak penting udahlah, nggak usah dikomentari. Berkata benar atau diam, share yang benar atau tidak share, kira begitu. Tapi juga sering saya ingatkan, bukan berarti harus lihat dari grup. Ini yang paling bahaya. Saya bilang kita tidak suka, kita ingatkan. Kalau nggak berubah, jangan memutus silaturahim. Karena ada hadis dalam Abdul Rahman mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala azahum khairun
minalladzi la yukhaliqun nas wa la yasbiru ala azab. Orang yang bersama masyarakat, bergabung, berinteraksi dan menerima banyak penderitaan asal bukan diancam nyawanya, itu lebih baik daripada orang yang menyendiri keluar dari komunitas lalu hidup dengan dirinya sendiri. Nah, ini dilarang itu. Kenapa? Kata hadis Rasul, wala takun kasahibil hud, jangan seperti nanti Nabi Yunus. Karena marah dia tinggalin semuanya, dia sendiri. Hanya Allah ingatkan kepada dia bahwa hidup itu harus bermasyarakat, nggak bisa kita hidup sendiri kan. Nah, tapi kita berdakwah harus. Nah, maka ini saya katakan kita share dakwah terus saja. Jangan pernah berhenti menyampaikan apa yang kita yakini, tapi jangan pernah memaksakan apa yang sudah kita yakini. Sudah kita share, diterima, terima, enggak ya. Itu bagian dari itu. Jadi jangan sampai menimbulkan banyak perdebatan. Saya kira Bu, pertanyaan tadi penting untuk kita pertimbangkan untuk tidak share atau komen hal-hal yang tidak ada gunanya. Bahkan bentuk emotikon pun hati-hati. Nah, sekarang mohon maaf ya, sebagian kita itu kadang-kadang mengirim gambar-gambar akhwat, kadang-kadang gambar lucu. Mungkin lucu ya, karena itu animasi, tapi hati-hati kadang-kadang itu bisa disalahpahami. Kadang-kadang saya lihat gambar ulama dikasih jempol, terus kadang-kadang sampai gambar pemimpin kasih dia sepeda. Itu sebenarnya mungkin lucu ya, tapi sebenarnya itu nggak ada manfaatnya. Pada akhirnya akan menimbulkan banyak persepsi dan jadi bahan ledekan. Sekarang banyak itu Pak, kiriman animasi, gambar-gambar orang, gambar anak kecil, yang menurut saya tidak banyak manfaatnya, bahkan banyak menimbulkan madarat. Kemudian saya baca di sini ada pertanyaan, marah itu muncul ketika awal, bagaimana menyikapinya? Ada nanti pertemuan kita kisah bagaimana seorang ibu anaknya meninggal. Nah, nanti ada hadis ke-60-an agak jauh ya. Di juz 2 nanti itu ada seorang ibu anaknya meninggal, terus dia nangis di depan kuburan anaknya. Rasul lewat. Kata Rasul, "Ittaqillah wasbiri, ibu, sabar ya, jangan sedih." Apa kata ibu itu? "Diam, kau siapa? Kau nggak tahu aja apa yang kurasakan. Coba anakmu yang meninggal." Nah, begitulah kira-kira kalimatnya pakai bahasa Sumatera saya. Sahabat Rasul udah mau marah itu. Anas mau ngasih tahu nggak ibu, ini Rasul. Tapi kan nggak tahu ya. Kata Rasul, jangan. Rasul pulang. Sudah Rasul pulang, bisik temannya itu, "Bu, tahu nggak siapa tadi kemarin?" "Siapa?" "Itu Rasul." Ibu itu berhenti nangis, lari ngejar Rasul. Lari ke rumah, "Ya Rasulullah, inilah a'lamu, aku nggak tahu Rasul, maafkan aku ya Rasul." Takut kan? Udah bentak Rasul, takut walat kan begitu kayak. Kata Rasul, ya sudah. Baru keluarlah hadis Rasul. Innamas sabru inda sadmatil ula. Kualitas kesabaran seseorang itu diukur berdasarkan reaksi pertama terkena musibah. Nah, reaksi pertama itu, kalau yang kedua dia sudah pasrah, tawakal, memaafkan kan begitu. Maka kalau mau marah ini ya, pertama, kalau segera marah, segeralah beristighfar. Yang kedua, segeralah minta maaf. Yang ketiga, memang pastikan kondisi kita prima, jangan sampai marah. Kadang-kadang kita kan lagi macet, ada yang nyerempet kan begitu ya. Kita marah. Paling tidak ketika engkau marah, ada hadis Rasul itu, kalau engkau sedang berdiri maka duduklah. Kalau engkau sedang tinggi suara, maka turunkan suaramu. Kalau engkau lagi gemuruh hatimu, maka tarik nafas pelan-pelan. Bahkan hadis lain, kalau engkau lagi marah, maka ambil wudu, karena marah itu seperti api, hanya bisa dipadamkan dengan air. Jadi di sini pentingnya ada teman yang mengingat kita. Makanya kalau di Arab itu, kalau lagi marah itu orang Arab, shollu ala nabi, istighfar, kan begitu ya. Nah, kalau kita kadang-kadang kalau marah, istighfar, apa istighfar? Nyuruh saya diam begitu ya. Ini bagian dari kita, harus kita latih, perlunya teman-teman yang baik. Jadi sekali lagi ya, apalagi temperamen memang ada tipenya begitu ya. Kalau saya dari Sumatera, kadang-kadang suara keras pun dianggap marah kan begitu ya. Jadi Rasul sudah memilah-milih itu. Oh, datang ini sahabat, jangan marah. Datangnya ini suka ngegosip, jangan suka ngegosip. Jadi bisa disesuaikan dengan karakter kita. Ada memang yang temperamen, dan 4 sahabat Rasul itu gambaran tipe manusia kan. Abu Bakar orangnya sangat lembut, Umar orangnya temperamen kan begitu ya. Sudah punya tipe-tipenya. Kemudian yang ketiga Utsman orangnya pemalu, Ali orangnya sangat bersemangat, masih muda. Nah, tinggal kita bagaimana menerima kekurangan saudara kita sambil kita memperbaikinya. Al-Fatah mengatakan, la tatlub akhan bila aibin fatabqa furada. Jangan engkau mencari teman yang tidak ada aib, maka engkau akan hidup sebatang kara. Semua orang punya kekurangan, tinggal kita membangun narasi memaafkan, narasi mentoleransi. Tapi memang ini teori yang gampang diucapkan, bisa jadi berat.
itu perlu namanya apa? Tadi itu yang dari awal saya katakan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saya juga punya kisah kan. Nah, dulu naik motor mau khotib Jumat buru-buru nyerempet kan begitu. Oh itu udah buka kaca udah marah-marah itu. Wah, pas saya buka helm ternyata kenal Pak Ustadz ya. Kayaknya dia marah-marah sama orang dalam hati. Pak saya yang salah Pak, nggak usah marahin orang. Iya nih Pak Ustadz orang-orang nyerempet, padahal saya nyerempet kan. Karena kenal. Saya buka helm bukan Pak saya mau khutbah tadi buru-buru. Nggak jadi marah, padahal udah marah itu nyerempet tau nggak ini mahal ini. Pas saya buka helm, nih Pak Ustadz ya. Wih ini Pak Ustadz orang-orang pada nyerempet. Dalam hati kok marah ke orang saya nyerempet gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang itu bagian dari kita, saya juga minta maaf. Terus saya bilang saya ini Pak nggak usah katanya, asuransi katanya. Andai waktu itu bukan saya nyerempet mungkin dituntut itu gitu Pak ya. Nah, itu kan bagian dari ya tadi kita memang kadang-kadang perlu menahan diri, tapi kadang-kadang kelepasan ya itulah gunanya kita apa segera bertobat kepada Allah tadi, membanyak zikir, kemudian ingat akibatnya bagaimana kalau saya yang kena musibahnya. Terakhir saya ada kisah jamaah yang dia cerita waktu itu ke saya ya, saya tidak sebut nama tapi jamaah-jamaah di antara kita lah ya. Dia diserempet, mobil dia mobil bagus ya, Honda yang ke atas ya, yang bagus, diserempet sama supir Indomaret, diserempet sampai di tol itu hancur. Sudah, istrinya marah, menuntut lah, supir udah pucat, supir Indomaret bagaimana ya, udah pucat, dimaafkan, udah lama biarin. Ternyata si bapak saat itu dalam keadaan tenang, dia lagi tenang, lagi bahagia, diserempet, ya udah nggak marah, istrinya lagi kesel, jadi marah-marah. Akhirnya udah lama diikhlasin aja. Berapa ini ya? Dibawa ke bengkel Honda, nggak di cover ternyata, harus bayar habis sekitar 50 juta perbaikan, luar biasa rusaknya. Yang punya Honda CR-V ya, tipe-tipe Honda begitulah, gitu ya. Habis itu habis, sudahlah nggak di cover ini Pak, gini-gini akhirnya bayar. Tapi 3 hari kemudian, karena bapak ini juga pengusaha, dapat dari Singapura kerjasama. Berapa nilainya? 300 juta. Lalu bilang, lihat tuh dapat rezeki. Mungkin nggak dapat kalau nggak tadi didoakan sama supir Indomaret. Tapi memang nggak semua orang bisa. Saat itu mungkin emosinya nggak terkendali kan. 3 hari kemudian katanya, mungkin ini doanya supir Indomaret itu, ya Allah dimaafkan, semoga dia dapat rezeki. Ini dapat kita 300 juta. Jadi dia ceritakan, saya bilang Pak saya pinjam kisahnya, tapi saya bilang iya silakan Pak Ustadz. Saya merasakan betul itu kisahnya saat itu katanya. Saya udah marah-marah itu, tapi minta maaf Indomaretnya mungkin dia mendoakan saya, dapat saya job yang selama ini saya nggak pernah berhasil tembus ke Singapura itu. Tembus setelah 3 hari kan. Dapat keuntungan bersih 300 juta katanya. Berarti saya dapat kelebihan 250 juta. Nah itu kisah-kisah yang perlu kita ambil ya supaya menambah kita untuk tidak gampang marah. Dan yang selanjutnya pernah viral pimpinan ditampilkan kondisi sangat marah, kelihatan berarti aja. Nah, inilah yang saya katakan tadi dalam ayat Rasul, ayat Al-Quran tadi apa? Walaupun tafazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Ini yang jelas nggak usahlah marah-marah itu di-share, itu aja yang penting. Mau kita pemimpin, mau kita pejabat, marah kita tegur gitu ya, nggak perlu di-share. Kenapa? Karena tidak ada marah-marah itu menurut kita itu hebat, enggak. Mungkin sesaat orang memuji kan begitu ya. Tapi akhirnya bagaimana kalau kita yang dimarahi? Nah, kita kan pernah jadi anak-anak ya, bersaudara, kita 3 bersaudara, kan kerasa itu. Apa sih bapak sama saya marah mulu, sama ini enggak kan begitu ya. Sama itu nanti, bagaimana kalau kita yang dimarahin gitu. Jadi biasanya kalimat-kalimat para ulama, kalau kita memarahin orang, maka pikiran kalau kita yang dimarahin. Nah, maka menurut saya berapa pimpinan yang viral di TV kan itu ya, menurut saya nggak perlu di-share yang begituan. Kalau bisa dia marah kepada media yang memirah itu, tarik, saya nggak suka di filmnya, artinya begitu. Nah, jadi tidak ada dalam sejarah Rasul bisa selesai dengan marah, tidak ada. Yang ada marah itu akan menimbulkan dendam. Dendam itulah yang akan akhirnya menimbulkan permusuhan di antara kita. Jadi kalau memang kita tidak sepakat, tetap tidak sepakat, kata Rasul, tapi jangan sampai kemarahan kita membuat kita sampai kehilangan harga diri, karena kata ulama, al-ghadab nisful junun, marah itu setengah dari kegilaan. Ini yang harus kita hati-hati. Kemudian minta contoh Rasul yang dapat dijadikan rujukan perbedaan antara tegas dan marah, terutama dalam menerapkan dalam didik anak.
Kalau mendidik anak nanti lagi-lagi di kitab ini ada di pertemuan juz 3 ya. Waktu itu Rasul berkunjung ke rumah sahabiah, terus menggendong anaknya, lalu anak itu kencing kan, membasahi jubah Rasul. Sang ibu malu, dia tarik paksa itu anak itu. Terus anak itu menangis. Apa kata Rasul? Ini bentuk Rasul tidak marah ya. Wahai ibu, kalau bahasanya begitu ya, air kencing yang membasahi jubahku ini bisa aku bersihkan. Tapi caramu merenggut dia dari diriku dengan kasar, itu mungkin puluhan tahun bisa dihilangkan trauma dalam dirinya. Nah, ini kan bagus kalimatnya. Jadi kisah itu menunjukkan Rasul nggak marah. Dia gendong anak, tiba-tiba pipis. Kita kadang-kadang kan malu ya. Misalnya kita berkunjung, atasan kita gendong anak, tiba-tiba dia pipis kan gitu ya. Kita marah kan gitu ya. Kata Rasul, bekas pipis ini bisa saya bersihkan. Tapi hati dia terluka karena engkau kasar kepada anakmu, itu bisa puluhan tahun bisa hilang. Dan anak-anak banyak kan memendam itu, dulu bapak sama saya malah. Nah, ini yang harus kita bangun bersama sebagai bentuk ya kita saling introspeksi diri ya. Nah, bisa jadi anak-anak kita yang udah besar kadang juga sama kita, mungkin waktu kecil kita lupa bahwa mereka juga manusia yang tidak boleh dikasari. Jadi kalau diminta kisah Rasul, yang pertama tadi bagaimana Rasul tidak marah ketika Arab Badui menghina Rasul, atau hadis yang lain kencing di masjid, semua sahabat ingin membunuh ini, tapi Rasulullah nggak usah, malah Rasul nasihati, silakan siram kan begitu ya. Kemudian kisah pertemuan ke-7 waktu haji, sahabat nanya, nyeletuk, memotong Rasulullah, Rasul kan nggak marah. Tapi Rasul jawab, setelah 3 kali dia memotong, Rasul sedang bicara. Kalau anak tadi, kisah anak tadi, bagaimana Rasul menunjukkan bahwa tidak boleh emosi terhadap anak, kesalahan bisa diperbaiki. Terus yang terakhir ada juga masih dalam kitab ini juga, nanti pertemuan akan datang, masih jauh ya, bagaimana Nu'man bin Bashir itu memberikan hadiah kepada anaknya, lalu istrinya Siti Rawahah datang ke Rasul, ya Rasul, Nu'man memberikan hadiah kepada anaknya satu, tapi anaknya enggak. Rasul marah, dipanggil, Nu'man, enggak boleh begitu, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah, adil kepada anakmu. Tarik kembali pemberian itu atau beri semua. Itu Rasul sampai marah dan tegas. Kata Nu'man, sejak itu aku takut dan aku tidak pernah lagi tidak memberikan hak yang sama kepada anak-anak. Itu Rasul marah, tarik pemberian atau bagi rata. Itu contoh-contoh yang bisa kita ambil dalam banyak-banyak kisah yang lain ya. Intinya adalah tidak pernah sekalipun kemarahan itu memberikan kebaikan. Yang ada malah kerusakan. Tapi apakah Rasul pernah marah? Pernah marah. Tapi marah Rasul tidak membawa Rasul keluar dari kebenaran. Karena Rasul juga manusia, pasti pernah marah. Jadi itu beberapa contoh banyak hadis Rasul. Mungkin dalam kesempatan kita bisa bahas, karena kitab ini ada 3 jilid, ada total 200 hadis, kita sudah hadis ke-13 ya, berarti masih ada 187 hadis lagi. Itu ada dibahas dalam beberapa kesempatan judul-judul itu. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Apakah masih ada pertanyaan, Bapak dan Ibu sekalian? Tidak ada? Baik, saya tutup Pak ya, sebelum di ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita hidup pada zaman yang kebenaran bisa jadi salah atau sebaliknya. Nah, inilah kita perlu saling menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita. Tidak berarti ketika semua orang sepakat atas perbuatan kita, itu pasti benar. Juga tidak sebaliknya, ketika semua orang menolak apa yang itu pasti salah. Tapi yang jelas, Allah sudah memberikan kita guidance. Apa? Berjalanlah atas kebenaran dan bertahanlah atas kebenaran. Kalau salah, pahalanya 1. Kalau benar, pahalanya 2. Tapi lagi-lagi tetaplah minta masukan dari orang lain. Kata Rasul, ma khaba man istakhara wa ma nadiba man istasyara. Tidak akan pernah binasa orang yang meminta petunjuk kepada Allah dengan istikharah, dan tidak akan menyesal atau tidak akan pernah ada yang menyesal ketika dia meminta pendapat dari orang-orang sekitarnya. Itulah guna wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salah pasti, kita pasti melakukan, tapi memperbaiki kesalahan itu yang paling penting. Mau mengakui kesalahan itu yang paling penting, harus kita bangun. Jangan pernah merasa malu untuk minta maaf kalau kita salah, dan jangan pernah merasa mulia kalau kita tidak memaafkan, akan jatuh harga diri kita. Semua harus kita bangun bersama, perlu
pelatihan bersama, saling mengingatkan, memaafkan itu lebih baik. Kemudian meminta maaf itu juga bagian dari cara kita berakhlak yang baik kepada sesama muslim. Saya kira itu Pak, jadi saya share materi setelah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.